Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, kekasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe edisi 8 November 2023. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita semua yang telah, sudah, dan kita nikmati. Mari kita menikmati hadirat Tuhan melalui pujian berikut ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Sang Firman yang hidup. Kami datang kepadamu mensyukuri atas segala kebaikan-Mu yang telah kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, serta layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada malam hari ini dari Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kitab Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin, firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dari bacaan kita pada malam hari ini, satu tema yang akan menuntun kita untuk lebih jauh memahami firman Tuhan ini, yaitu tuturkan perbuatan-perbuatannya. Tuturkan perbuatan-perbuatannya. Jemaat kekasih Tuhan, menceritakan masa lalu adalah sesuatu yang nikmat dan menyenangkan. Karena di sana akan diketahui berbagai macam peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Namun ketika tiba pada masa kini, maka kita akan mengetahui betapa luar biasa kasih dan anugerah Allah. Pengalaman yang manis, pengalaman yang pahit, tidak hanya akan memberi kenangan, tetapi juga akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dari bacaan kita pada malam hari ini, dari kitab Mazmur ini, sang pemazmur menyebut masa lalu itu adalah hal yang penting, bahkan merupakan amsal yang walaupun kadang-kadang merupakan teka-teki mengapa Tuhan melakukannya. Dan apa maksud Tuhan untuk semua yang terjadi itu. Namun pada akhirnya pemazmur mengatakan bahwa betapa mulia dan ajaib perbuatan-perbuatan Tuhan. Hal inilah yang sangat penting untuk selalu dituturkan kepada generasi agar mereka dapat memahami bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Hal yang paling penting untuk diceritakan oleh pemazmur ialah bagaimana kekuatan Tuhan
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukan sejak dahulu kala kepada umatnya. Generasi Israel harus paham bagaimana Tuhan bertindak di tengah-tengah umatnya untuk menolong, untuk memelihara, bahkan menyelamatkan mereka. Namun perlu juga diingat bahwa mereka sering mengalami penghukuman dari Tuhan akibat dari pemberontakan melawan perintahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman di masa lalu perlu menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita. Peristiwa yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu mengisahkan banyak pengalaman yang patut kita renungkan. Terlebih khusus, bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan kepada kita umatnya. Karena itu, marilah kita memiliki hati yang bijaksana untuk terus merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukan sejak dahulu, kini, dan akan datang. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita semua. Amin, firman Tuhan. Merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada malam hari ini, kembali kita akan mendengarkan pujian berikut ini.
Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa di sorga atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Dalam waktu sejenak kami telah bersama-sama menyembah-Mu. Kami telah merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengingat akan kebaikan-Mu yang telah kami nikmati dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa bagi segenap umat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, di dalam pekerjaan dan di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh setiap jemaat-Mu, sehingga dari setiap apa yang mereka kerjakan, berkat-Mu akan mereka peroleh dari setiap usaha mereka. Pun di dalam keluarga mereka Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati. Biarlah keluarga mereka tetap terpelihara, sehingga boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagi setiap umat-Mu yang saat ini Tuhan sementara menuntut ilmu di dalam bangku pendidikan mereka, mari juga Tuhan Engkau berkenan memberkati kehidupan mereka masing-masing, sehingga apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, terlebih apa yang menjadi kerinduan dari setiap keluarga, suatu hari kelak Engkau boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi segenap anak-anak muda-Mu, mari juga Engkau memberkati mereka semua di tengah-tengah masa muda mereka. Ajarlah mereka ya Tuhan mempergunakan masa muda mereka dengan baik. Bagi umat-Mu yang saat ini di dalam pertumbuhan mereka, mari juga Engkau memberkati agar anak-anak-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dengan baik, boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagi setiap umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini bergumul karena sakit, Tuhan, berkenanlah memberkati setiap perawatan yang mereka terima, makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Terlebih kasih sayang dari setiap keluarga, kiranya itu boleh menjadi alat kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Pun kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang juga dalam pergumulan mereka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkanlah mereka ya Tuhan menghadapi pergumulan ini. Bahkan setiap rencana mereka untuk memakamkan keluarga mereka, Tuhan juga yang akan membukakan jalan yang terbaik. Bapa di sorga, malam hari ini kami akan beristirahat. Biarkanlah malam ini kami beristirahat dengan baik dan tenang, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang bersyukur, untuk kembali melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Ini doa permohonan kami ya Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.